Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Mas dan Mbak Aslab Anatomi. Sebelum perkenalkan, nama saya Fahia Al-Faziza dengan NIM 002153 dari kelompok K3 dengan Aslab masih cuman. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang anatomi kardiologis. Yang pertama ada tractus respiratory superior. Tractus respiratory superior ini tuh ada 3 organ, ada nasus, faring, dan laring. Nah, untuk nasus sendiri, nasus itu merupakan bagian yang paling atas dari sistema respiratorium. Jadi dia tuh hidung, nasus itu hidung. Nah, terus habis itu nasus tuh kita bagi lagi, ada nasus externus. Nah, nasus externus itu os-osannya ada os nasale, os maxilla, sama os frontale. Os nasal ini yang kuning, lalu os maxilla itu yang orange, terus habis itu os frontal itu dia di bagian atas ini. Terus habis itu ada lagi kartilagonya, ada processus lateralis cartilagus sepinasi, cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, sama cartilago sepinasi. Nah, nasus externus itu dia letaknya di bagian anterior dan tampaknya itu dari luar, dari namanya aja externus. Nah, selanjutnya ada cavum nasi. Nah, cavum nasi ini kita ada aperturanya sama ada regio-regionya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan cavum nasi itu apa. Cavum nasi itu sendiri merupakan rongga hidung, yaitu merupakan suatu ruangan yang bentuknya itu gaji memanjang dengan basis di eksterior yang besar dan sebuah apex di superior. Jadi kan dibagi jadi nanti ada aperturanya. Nah, aperturanya itu apa aja sih? Aperturanya tuh dari apertura dari cavum nasi itu ada nares sama choana. Nah, nares itu tuh merupakan apertura anteriornya. Nah, kalau choana itu merupakan apertura posteriornya. Nah, nares ini dia tuh menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan keluar. Terus habis itu kalau misalkan choana itu tuh dia merupakan yang membuka ke dalam nasofaring. Nah, selanjutnya regio-regionya. Untuk regionya sendiri ada vestibulum nasi, regio respiratoria, sama regio olfaktori. Nah, vestibulum nasi itu apa sih? Vestibulum nasi itu merupakan ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi sama kulit dan ada rambut-rambutnya gitu, vestibulum nasi gitu. Terus ya ada regio respiratoria sama regio olfaktori. Bedanya itu regio respiratoria tuh jadi yang besar, kalau olfaktori yang kecil. Nah, selanjutnya ada septum nasi. Septum nasi itu tadi kan ada dia tuh kayak pembatasnya gitu. Nah, septum nasi itu ada apa aja sih? Septum nasi itu ada cartilagus sepinasi, pomer, lamina pemuticalis adenoidalis, sepinas nasalis frontale, nasalis, piston nasus maxilla, sama stratinum. Nah, septum nasi itu tadi itu dia merupakan dinding di medial yang memisahin cavum nasi sama cavum nasi dekstra sama sinistra. Nah, terus habis itu kita ke dinding lateralnya. Nah, dinding lateralnya itu ada 3 konsa sama 4 saluran udara. Nanti jadi itu 3 konsanya itu nanti membagi jadi 4 saluran udara gitu intinya. Nah, 3 konsanya itu konsa tuh kayak lekukan tulang yang bertingkat gitu loh, lekukan-lekukannya gitu. Nah, ada konsa nasalis superior, media, sama inferior. Nah, buat saluran udaranya yang tadi dibagi-bagi sama itu tuh ada processus adenoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, habis itu ada sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis itu yang tadi memang dari sebelumnya juga di awal masih nggak masalah. Itu ada sinus maxillaris, fatalis, adenoidalis, sama sphenoid medalis. Di sini juga ada maxillaris, itu yang di sini, sorry. Maxillaris itu yang ini, terus habis itu adenoidalis, terus ini sphenoidalis, terus ini frontal. Gitu. Kita vaskularisasi dan inervasinya. Sebelum kita ke vaskularisasi dan inervasi, tadi itu sinus paranasalis itu kan ada recessus, dia tuh sinus paranasalis
nasal ada muara-muaranya. Nah, muara sinus paranasal sama ductus nasolacrimalis di lateral kafum nasi itu ada recessus medullaris, meatus nasi superior, meatus nasi medial. Ini sama meatus nasi inferior. Nah, recessus medial itu dia tuh ada nanti muara sinus sphenoidalis. Terus habis kalau meatus nasi superior itu ada muara sphenoidalis superior. Kalau meatus sendiri ya dia ada epidalis, hiatus embryonalis, terus ada infundibulus epidalis, processus infundinapus gitu. Terus kalau meatus nasi inferior itu tuh nanti dia ada ductus nasolacrimalis. Nah, kita ngelak vascularisasi sama inervasinya. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, untuk vaskularisasinya itu aliran darahnya itu nanti bakal berasal dari arteri karotis interna externa. Nanti bahkan itu tuh merupakan cabang dari arteri karotis externa. Cabang dari arteri karotis externa itu ada arteri sphenopalatina, palatina mayor, labialis superior, sama ramus lateralis nasi. Kalau cabang arteri karotis internanya itu ada arteri epidalis anterior sama epidalis posterior. Terus habis itu untuk inervasinya nanti ada SPA yang dia tuh sensori penciuman, dia nanti disarapi sama nervus olfactorius, ini nervus satu. Terus untuk sensori umum ada BSA atau BSA itu tuh nanti dia tuh disarapi sama cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Nervus ophthalmicus itu tuh ophthalmicus itu tuh dia ada nervus epidalis anterior sama epidalis posterior. Terus nanti ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris juga gitu. Nah, ini nervus nasopalatinus, nervus olfaktori itu yang tadi merupakan sensori penciuman tadi itu. Nih, nervus palatinus ada supri. Terus ini olfaktorius gitu. Terus ini tadi segmentasi yang tadi itu tadi ya, pokoknya antara dextra sama sinistra yang misalkan gitu. Nah, kita lanjut ke faring. Nah, untuk faring sendiri itu tuh dia nanti dibagi jadi 3, ada nasofaring, ada orofaring, sama ada laringofaring. Nah, untuk nasofaring sendiri dia tuh nanti terletak di posterior kafum oris setinggi VC2 sampai 3. Terus kalau misalkan orofaring dia itu nanti terletak di posterior kafum kalau misalkan nasofaring itu posterior nasus, kalau misalkan orofaring itu nanti posterior kafum oris tinggi VC2 sampai VC3. Kalau nasofaring tadi setinggi VC1 sampai VC2. Terus nanti kalau laringofaring dia tuh setinggi VC3 sampai VC5 di posterior laring. Dia di posteriornya laring. Terus kan nasofaring nanti di posteriornya nasus, orofaring di posteriornya kafum oris, terus laringofaring di posteriornya laringofaring di posteriornya laring. Terus nasofaring sendiri itu nanti VC1 sampai 2, ini VC2 sampai 3, laringofaring VC3 sampai 5. Lanjut untuk nasofaring. Nah, untuk nasofaring itu dia tuh nanti ada coana, opte, tonsilla faringea atau adenoid. Terus di sini nggak jelas tulisannya. Terus habis itu nanti ada torus tubarius, torus levatorius, sama recessus pharyngeus. Nah, tadi kan skeletopisnya dia VC1 sampai 2 di posteriornya nasus. Untuk nasofaring sendiri nanti nasofaring itu kan tadi di posterior kafum nasi atau nasus, nanti dia bakal dihubungin sama coana. Ini yang menghubungkan nasofaring sama kafum nasi. Terus habis itu opte itu apa sih? Opte itu dia tuh ostium, pharyngeum, tuba, auditiva, eustachiae. Terus habis itu
opte itu sendiri merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga, karena auditiva kan tadi. Terus habis itu ada tonsila faringia atau adenomit. Dia tuh letaknya di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Terus habis itu ada torus tubarius. Torus tubarius itu apa sih? Torus tubarius itu peninggian di sebelah posterior dan superiornya oplae. Terus habis itu kalau torus levatorius. Torus levatorius itu apa sih? Torus levatorius itu peninggian di inferior, tadi di posterior, sekarang di inferiornya opte, yang nantinya membentuk musculus levator veli palatini. Nah, untuk recessus pharyngeus sendiri, dia tuh letaknya nanti di dorsal torus tubarius yang nanti bakal memanjang sampai atapnya faring. Nah, jaringan limfoidnya itu kadang-kadang ada di membrana mukosa di recessus pharyngeus yang nantinya disebut tonsila tubaria. Nah, sekarang orofaring sendiri itu tuh tadi dia kan ada letaknya di posteriornya cavum oris kan. Dia nanti dipisahin sama isum faucium, ini yang memisahkan. Kalau tadi yang memisahkan si zona, ini yang memisahkan isum faucium. Nah, dia di skeletopis itu di VC2 sampai VC3. Nah, di sini ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus itu apa sih? Arcus palatoglossus itu kayak lipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mol sampai tepi lingua. Terus kalau arcus palatopharyngeus itu juga lipatan juga, namanya arcus. Kalau ada arcus itu berarti lipatan. Dia tuh lipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Nanti ada terbentuk kayak ada terbentuk desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris itu apa sih? Fossa tonsillaris itu merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus sama arcus palatopharyngeus. Nanti ditempati sama tonsila palatina. Nah, tonsila palatina ini. Nah, nanti tuh di sini tuh juga ada vallecula epiglottica. Dia tuh tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan nantinya. Sekarang laringofaring tadi kan dia untuk skeletopisnya sendiri dia ada di VC3 sama VC5 kan. Terus habis itu dia ada di posteriornya laring. Nah, dia ada fossa piriformis sama aditus laringis. Nah, fossa piriformis dulu nih. Fossa piriformis itu apa sih? Fossa piriformis itu merupakan merupakan tempat untuk menampung benda tajam yang tertelan. Tadi kan yang menampung benda tumpul itu kan namanya vallecula epiglottica yang ada di orofaring. Kalau fossa piriformis dia tuh yang tajam. Terus habis itu ada aditus laringis. Aditus laringis itu merupakan pintu masuk menuju laring yang letaknya di anteriornya laringofaring. Nah, sekarang kita lanjut ke vaskularisasi sama inervasinya faring. Untuk vaskularisasi sama inervasinya sendiri itu di bagian atas ada dari arteri carotis externa, terus ada arteri maxillaris, ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, terus ada untuk arteri facialisnya nanti bercabang ke ramus tonsillaris sama arteri palatina ascendens, terus ada arteri pharyngeus ascendens sama arteri lingualis. Untuk bagian bawahnya itu nanti dia berasal dari truncus thyrocervicalis arterius subclavia yang nantinya ada arteri thyroidea inferior yang bercabang ke ramus pharyngealis. Terus ada tonsila palatina yang dapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Terus ini kan udah arteri, kita ke venanya. Nah, venanya itu ada apa sih? Venanya di faring itu ada plexus vena pharyngealis yang nantinya bakalan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, untuk nervinya sendiri itu ada sensorik sama motorik. Nah, untuk sensorik itu nanti ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Suaranya diserap. Nah, kita sekarang ke laring. Tadi faring udah, sekarang kita ke laring. Nah, di sini ada gambar laring. Untuk laring sendiri itu tuh dia merupakan saluran pernapasan atau sphincter, dan dia itu juga merupakan organ fonasi yang bakal membentang dari lingua sampai ke trakea. Nah, untuk di laring sendiri itu nanti dia ada
kartilagunya juga. Nah, kartilagunya itu nanti ada kartilago tiroidea, terus habis ada kartilago cricoidea, kartilago epiglottis, kartilago arytenoid, terus habis ada kartilago corniculata, sama kartilago cuneiformis, sama trachea. Terus habis itu kalau misalkan kartilago tiroidea itu tuh merupakan kartilago terbesar yang ada di laring. Itu yang biasanya kayak buat Adam's apple atau yang bisa disebut jambon gitu. Biasanya kalau misalkan di laki Adam's apple itu dia lebih besar, atau Adam's apple atau biasanya disebut juga prominensia laringea. Terus ada kartilago cricoidea yang nantinya bentuknya itu bakal melingkar dari inferior kartilago tiroidea. Kalau kartilago epiglottis ini kartilago cricoidea nih. Nah, kalau kartilago epiglottis itu tuh dia ini di sini nih, kartilago cricoid. Sekalian aku tunjukin. Ini kartilago cricoid. Nah, ini yang tadi Adam's apple di kartilago tiroidea. Terus habis itu lanjut ya, tadi ke kartilago epiglottis. Nah, epiglottis itu di sini. Nah, kartilago epiglottis itu apa sih? Kartilago epiglottis itu nanti tuh dia bentuknya tuh bakalan kayak daun gitu. Terus ada kartilago arytenoidea. Nah, nih untuk kartilago arytenoid sendiri itu kayak gini. Dia itu bentuknya kayak piramid, kan kelihatannya kayak piramid gitu. Terus kalau kartilago corniculatum itu tuh dia di ujungnya kayak di apexnya kayak di apexnya arytenoid di sini. Terus habis itu ada ada kartilago cuneiforme. Kalau kartilago cuneiforme itu tuh dia mungkin ini nggak ada. Nah, pokoknya kalau kartilago cuneiforme itu dia nggak bakalan berdekatan sama kartilago lainnya, makanya kayak ya dia nggak bakalan deket-deket kartilago lainnya gitu loh. Terus habis itu ada kartilago trachea. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari lateral, medial lateral, ini epiglottis tadi. Nah, ini yang tadi kartilago triticale. Tuh di sini yang kelihatan. Nah, di sini kelihatan kartilago triticale itu yang ini. Terus habis itu tadi kartilago tiroidea itu yang tadi sama aja kan, kelihatan dia di sini. Terus habis itu kartilago arytenoid nih yang ini. Terus tadi di ujungnya apa? Apexnya apa? Di apexnya itu corniculatum. Terus habis itu ini kartilago cricoidea, ini cricotiroid gitu. Ini sebenarnya sama juga sih. Nah, aku mau jelasin juga kavitas laringis. Nah, di kavitas laringis itu ada bangunan pentingnya nih. Di kavitas laringis itu dia ada bangunan pentingnya itu ada plica vestibularis, ada rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, ventriculus laringis. Ya, itu. Nah, kalau plica vestibularis atau pita suara palsu itu apa sih? Plica vestibularis itu dia merupakan lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis yang nantinya bakal membentang antara kartilago tiroidea sama kartilago arytenoid. Kalau rima vestibuli itu dia nanti celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dexter and sinister. Kalau plica vocalis atau pita suara asli itu nanti lipatan yang berfungsi untuk mengontrol produksi suara. Kalau rima glottidis itu nanti celah yang letaknya tuh antara kedua plica vocalis dexter and sinister. Terus habis itu masih nggak ya? Tadi ada ventriculus laringis. Kalau ventriculus laringis itu nanti dia letaknya ada di antara plica vestibularis sama plica vocalis. Berarti di antara pita suara palsu sama pita suara asli. Gitu. Aku kasih nggak ya di sini? Oke, mungkin kita lanjut aja. Untuk ruang-ruang di laring itu tuh nanti ada ruang supraglottis,
ruang transglotis sama subglotis. Nah kalau supraglotis dia tuh nanti daerah luas itu ada ditis laringis sampai plica vesicularis. Terus kalau ruang transglotis itu nanti dari plica vesicularis sampai plica vocalis. Terus nanti kalau ruang subglotis dia dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Plica vesicularis, plica vocalis. Kenapa fold? Kenapa bukan plica? Karena plica itu sama aja kayak lipatan. Nih, yang di sini vesicularis. Dia pita suara palsu, terus ini pita suara asli. Gitu. Nah, kita lanjut aja ke next. Sebelumnya kita kebalik dulu. Tadi kita ngelewatin muskulus-muskulusnya. Nah, untuk muskulusnya laring, dia ada dibagi jadi depressor sama levator. Nah, kalau depressor dia itu nantinya ada musculus themohyoideus, terus habis itu sama musculus omohyoideus sama omohyoideus. Kita sambil nyari juga. Terus kalau levator itu tuh nanti ada musculus thyroideus ini, terus habis itu ada musculus digastricus, terus ada musculus stylohyoideus, terus ada stylopharyngeus sama palatopharyngeus. Itu sih. Nah, nanti untuk yang levator itu nanti untuk yang musculus cricoarytenoideus di sini ada kan nih musculus cricoarytenoideus itu nanti fungsinya buat membuka glotis atau rima glotidis. Terus habis itu kalau misalkan untuk yang menutup glotis itu tadi ada musculus cricoarytenoideus lateralis. Iya, ini tadi benar. Terus habis itu ada musculus arytenoideus transversus ini. Terus ada musculus thyroarytenoideus yang ini. Nah, ya itu. Terus ada yang untuk menegangkan ligamen tubukale itu ada cricoarytenoideus ini. Terus habis itu ada yang untuk mengendurkannya ada musculus thyroarytenoideus ini. Terus ada musculus vocalis juga gitu. Terus habis itu kita ke vaskularisasi sama inervasi. Nah, untuk vaskularisasinya kita mau dari arterinya itu nanti ada arteri laringeal superior, arteri laringeal inferior, arteri cricotiroidea. Kalau arteri laringeal superior dia itu nanti cabang dari arteri tiroidea superior. Kalau arteri laringeal inferior dia cabang dari arteri tiroidea inferior. Kalau cricotiroidea nanti arteri tiroidea superior. Terus untuk venanya itu ada vena laringeal superior yang nanti bercabang ke jadi vena tiroidea superior, nanti jadi vena jugularis internal. Terus ada vena laringeal inferior nanti jadi vena tiroidea inferior, terus ke vena brachiocephalica sinistra. Untuk inervasinya dibagi jadi dua, ada motorik sama sensorik. Kalau motorik itu nanti semua muskulus tuh bakal mendapat inervasi dari nervus 10 kecuali musculus cricotiroideus yang mendapat inervasi dari ramus externus nervus laringeus superior. Terus kalau sensorik nanti ada di atas plica vocalis sama di bawah plica vocalis. Kalau yang di atas plica vocalis itu namanya laringeus superior, kalau yang di bawah itu laringeus recurrens. Oke, kita ke selanjutnya ada macamnya. Dia ada perikardium. Perikardium itu apa sih? Nah, perikardium itu dia merupakan satu kantong fibra serosa yang nanti membungkus jantung. Nanti dia juga bisa keluar ada perikardium
perikardium fibrosa itu nanti dia di eksternal. Terus ini dia tersusun dari jaringan fibrosa, fungsinya buat melindungi cawar, membatasi gerak cawar, menjaga cara bertetap stabil dan tempatnya. Terus ada perikardium serosum. Kalau tadi perikardium fibrosum di eksternal, kalau perikardium serosum dia di internal. Dia terdiri dari dua lapisan serosa, ada lamina parietalis perikardii, lamina visceralis perikardii, sama di antara dua lapisan perikardium serosum ada kafum perikardii yang isinya cairan serosa atau liquor perikardii. Nah, selanjutnya ada sinus perikardii. Nah, untuk sinus perikardii sendiri dia dibagi jadi ada sinus obliquus perikardii sama sinus nasus perikardii. Nah, kalau misalkan sinus obliquus perikardii dia itu merupakan refleksi yang ada di tempat di mana vena cava superior sama vena cava inferior sama vena pulmonalis itu masuk ke jantung. Kalau sinus transversus perikardii dia itu alur di mana aorta sama tumorus pulmonalis meninggalin jantung. Nah, kita balik lagi ke sinus perikardii. Nah, kalau sinus transversus perikardii itu untuk lebih jelasnya lagi, dia itu untuk sinus transversus perikardii sendiri kan nanti dia juga buat komunikasi transversal antara dexter sama sinister ruang perikardial tepat di belakang dua arteri aliran keluarnya jantung. Nah, untuk tadi sebenarnya lamina parietalis sama visceralis perikardium serosum itu dia tuh merupakan suatu kesatuan. Jadi lamina visceralis perikardium serosum itu nanti bakal meluas sampai pangkal dari fasa atau pembuluh besar yang kemudian melipat saat berlanjut sebagai lamina parietalis perikardium serosum. Nah, pelipatan itu nanti membentuk refleksi atau cul-de-sac. Nah, selanjutnya ada cor. Sebelum itu kita ke vaskularisasi sama inervasinya. Untuk vaskularisasinya sendiri dia nanti di arterinya ada arteri perikardiofrenica, cabang arteri toraksika interna. Terus untuk venanya ada vena perikardiofrenica sama sistema azygos. Inervasinya ada nervus vanicus sama truncus symphaticus sama nervus vagus. Langsung kita ada cor masuk ke cor. Tadi kan kalau perikardium dia pembungkusnya, nah ini cor beneran dia itu jantungnya. Nah untuk cor sendiri dia tuh nanti direkan sama cavitas thoracis. Nah, kalau misalkan sama corpus sterni nanti ligamennya namanya sternoperikardiaka. Kalau misalkan sama proses sifoideus nanti nama ligamennya itu ligamentum sifoperikardiaka. Kalau misalkan sama diafragma ligamentum perikardiofrenica. Kalau sama vertebra ligamentum vertebra perikardiaka. Nah, untuk batas-batasnya sendiri ini nggak bisa keluar ya. Nah, untuk batas-batas sendiri di kanan atas nanti ada SC2 linea parasternalis dextra. Kalau kiri atas SC2 linea parasternalis sinistra, kanan bawah SC4 linea parasternalis dextra, kiri bawah SC5 linea midclavicularis sinistra. Nah, untuk katup jantung. Nah, katup jantung itu dia ada atrioventricularis yang nanti dibagi jadi dua, ada tricuspid sama mitral. Nah, untuk tricuspid sendiri itu tuh dia di sebelah dexter ya. Ini tricuspid. Kenapa dia namanya tricuspid? Dari tri, berarti dia mulai jadi ketiga gitu. Terus ini mitral, dia kayak cuma boleh jadi dua doang. Terus habis itu di bagian saya itu ada ini katup pulmonar sama ini katup aorta. Nah, kalau katup pulmonar sama katup aorta itu termasuk katup semilunaris. Nah, ini juga sama aja. Kalau misalkan ini pas waktu sistol, ini pas waktu diastol. Jadi pas waktu diastol, ini sistol gitu. Nah, kita lanjut aja ke tractus respiratory inferior nomor 3. Tractus respiratory inferior nanti dibagi jadi trakea, bronchus. Nanti bronchus bagi lagi jadi primarius, sekunder, terus habis ada terti,
tertius, terus habis itu ya pokoknya 3 gitu. Terus habis itu ada pulmo, ada pleura. Nah untuk untuk trakea itu tuh dia nantinya letaknya itu dia di VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, nanti bagiannya itu ada trakea cervicalis sama pars thoracalis. Menyusunnya ada cartilago trachealis, ligamentum anulare trachealis, musculus trachealis, sama JP elastis. Nah, tadi ligamentum anulare trachealis itu fungsinya untuk apa? Ligamentum anulare trachealis itu fungsinya untuk menyokong trakea biar dia nggak kolaps. Terus kalau cartilago trachealis yang nanti berada di anterior sama lateral, bentuknya kayak kapal kuda. Nah, trakea itu ada bangunan penting namanya bifurcatio trakea. Bifurcatio trakea itu merupakan percabangan trakea ke bronchus primarius, dextra, sinistra, setinggi VT4 atau 5. Nah, Kak, nanti tuh di bifurcatio trakea itu nanti ada penonjolan namanya karina. Fungsinya karina tuh untuk apa? Dia tuh untuk reseptor batuk sama iritan. Nah, habis itu untuk trakea sendiri, vaskular sama inervasinya dia divaskularisasi sama arteri tiroidea inferior, drainase venanya nanti ada vena laringeal inferior, bercabang ke plexus tiroideus, nanti bercabang lagi kan vena laringeal inferior. Untuk inervasinya nanti itu dia ada vena laringeal inferior, nanti bercabang ke plexus tiroideus. Sorry, ini sepertinya ada salah ketik. Sebenarnya untuk inervasinya itu tuh nanti simpatisnya itu truncus sympathicus, kalau parasimpatisnya nervus vagus sama nervus laryngeus recurrens. Mohon maaf. Nah, selanjutnya bronchus itu ada bronchus primarius, bronchus lobaris atau bronchus sekunder, sama bronchus tertius. Nah, kalau bronchus tertius bronchus segmental. Nah, sebenarnya kan tadi bronchus itu dibagi jadi 2 zona nih, ada zona konduksi sama zona respiratori. Kalau zona respiratori itu nanti udah masuk ya bronchiolus terminalis sama bronchiolus kalau zona respiratori itu nanti dia bronchiolus respiratori, tapi nggak masuk karena dia ada bronchiolus ya, dia udah bercabang lagi. Nah, selanjutnya jelasin doang sedikit dari bronchus primarius sendiri, dan itu mulainya dari bifurcatio trakea sampai hilum pulmonalis. Terus habis itu untuk bronchus primarius dia ada bedanya nih sama dextra sama sinistranya. Nah, kalau bronchus primarius kita bisa lihat di sini juga sebenarnya kurang jelas karena dia bukan dari preparat kayak gitu. Bronchus primarius yang di bagian dexter dia itu lebih pendek, kalau misalkan di sinister dia tuh lebih panjang. Terus habis kalau untuk lebarnya, diameternya tuh dia lebih besar ini kan dia kayak lebih gendut di bagian dexter nih, di bagian kanan dia lebih gendut dibandingkan bagian sinistra. Terus habis itu untuk posisinya dia tuh kalau di bagian dexter dia lebih tegak, kalau di sinistra itu dia lebih dia lebih datar atau horizontal. Terus selanjutnya ada bronchus secundus atau bronchus lobaris. Kalau bronchus lobaris bedanya sama dextra sama sinistra itu kalau lobusnya namanya kan lobaris, berarti dia ada lobusnya. Kalau misalkan yang di sinistra itu tuh dia lobusnya cuma ada 2, kalau yang di dextra dia ada 3. Terus habis itu nanti penamaannya sendiri, kalau misalkan di dextra nanti ada bronchus secundus aperterialis sama hiperterialis, kalau di sinistra dia adanya hiperterialis doang. Nah, selanjutnya ada bronchus tertius. Kalau bronchus tertius itu bedanya sama dextra sama sinistra. Kalau yang dextra dia tuh nanti cabang ke 10 bronki, kalau yang sinistra nanti dia 8 sampai 9 bronki. Selanjutnya ada pulmo. Nah, pulmo itu nanti dibagi jadi ada basis, ada apex, terus ada 2 fasies, ada 2 margo juga. Nah, di pulmo dexter nanti kan dia ada 3 lobus tuh. Ada lobus superius setinggi SIC 2, terus ada lobus medius SIC 4, terus ada lobus inferius SIC 6. Nah, dia kalau yang
Untuk bronchus tertiusnya dia ada 10 segmen. Nanti dia ada visuranya, visura obliquus pulmonalis dextra sama visura horizontal. Kalau yang bedain tuh visura horizontalnya, karena yang di sinistra tuh dia nggak ada visura horizontal. Nah kalau yang di sinistra tuh dia cuma ada 2 lobus, terus 8-9 segmen doang di bronchus tertius, terus visuranya cuma 1, tapi dia ada lingula pulmonalis. Nah, selanjutnya kita ke radix et hilum pulmonis. Kalau radix sendiri itu apa? Radix itu merupakan kumpulan struktur yang nantinya bakal melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Radix nanti ditutupi sama pleura parietalis plus mediastinalis yang nantinya berefleksi jadi pleura visceralis. Kalau hilum itu tuh dia daerah tempat struktur-struktur masuk sama keluar kayak bronkus, arteri vena pulmonalis, saluran hepatika sama nervi. Nah, nantinya tuh struktur yang melewati hilum pulmonalis tuh yang dari dextra sama sinistra tuh beda. Kalau yang dari dextra itu karena tadi dia penamaannya ada 2, ada arterialis sama hiperterialis, berarti nanti bronchus arterialis, terus habis arteri pulmonalis, sebagai hiperterialis, terus vena pulmonalis. Kalau misalkan yang sinistra nanti arteri pulmonalis, terus habis bronchus hiperterialis sama vena pulmonalis. Lanjutnya vaskularis sama intervasinya. Kalau vaskularisasinya sendiri tuh ya fungsionalnya tuh ada arteri vena pulmonalis, terus kalau misalnya tritiknya itu ada arteri vena bronchialis. Terus kalau drainase limfanya nanti bakal menuju nodulus tracheobronchialis, plexusnya buat inervasi ada plexus pulmonalis. Nah selanjutnya ada pleura. Nah untuk pleura sendiri dia itu lapisan-lapisannya ada pleura parietalis, pleura visceralis sama cavum pleura. Cavum pleura tuh di bagian dalamnya antara visceralis sama parietalis gitu. Nah ibaratnya nih kita bisa menganalogikan pleura tuh kayak balon. Nah kalau misal tangan ini sebagai pulmo, terus nanti balon tuh bakal kayak gini. Nah yang di sini tuh nanti visceralis, terus nanti di sini tuh ada parietalis, dan tengah-tengahnya itu cavum pleura. Nah ada juga potensial space. Potensial space itu ada recessus costomediastinalis yang tepatnya itu ada di pleura parietalis pachycalis yang bersentuhan dengan pleura parietalis plus mediastinalis. Ada recessus costodiaphragmaticus yang dibentuk sama lipatan pleura costalis sama diaphragmatica. Nanti isinya cairan. Ketika berdiri memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Baik, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.